Prasasti Raja Sanhara adalah prasasti yang berasal dari abad ke-8 Masehi, yang ditemukan di Sragen, Jawa Tengah. Prasasti ini kini hilang, tidak diketahui di mana keberadaannya. Prasasti ini pernah disimpan oleh museum pribadi, Museum Adam Malik, tetapi diduga ketika museum ini ditutup dan bangkrut pada tahun 2005 atau 2006, koleksi-koleksi museum ini dijual begitu saja tanpa sepengetahuan pemerintah dan Direktorat Permuseman, termasuk prasasti ini. Foto prasasti ini ditampilkan di buku Sejarah Nasional Jilid 2. Prasasti Sanhara sebenarnya ditulis di atas dua batu, namun batu pertama yang memuat permulaan prasasti belum ditemukan. Dengan demikian tidak diketahui dengan pasti kapan prasasti itu dikeluarkan. Dari segi paleografi atau ilmu yang mempelajari perbandingan huruf, diperkirakan prasasti Sanhara berasal dari pertengahan abad ke-8 Masehi. Melihat bagian belakang prasasti yang tidak rata dan ada bagian yang merupakan tonjolan, diduga kuat dulu prasasti ini ditempatkan dalam sebuah bangunan. Tewam widitwa swakam api dadata, atsuwarnam vyaya retam darmiyam yan mata, fakyan ted iha sakaravaniti kretva, pratijnam pritya pratya grahit ted, gata kapat manas tata datam prasta aitva. Tusto pisrin van vacanam iti gurus satyabhavam, vijanan kalenai vacirana gelapita tanufalas, tifradahaj varena duham soseto dinani, jevara kretam avasas sodavan sevas gato aitate, yaska pranas te punar api vimana dairya rudasrunetra. Soyan tiak tanya baktir jagadasi faharak, camkarak yahdatu putriya, prasadan tutifat anutamam sefal papunya, digamya sancintiatma pratijnam, anreta gurup hayas satyatan netum ican, prasadam sevatomabudes susadresam akarot, sardam ebi pravandai sreyo moksan, naparam adikan katyate jenana vidohir moksas, sopi fratibir anager labyate jenana hetoh tak, kajena nam fratibir amalam labyate, yat prasadat datu putri janayat tutaram vandita kafit fam. Iha sudradaya sostu biksu samgah kulapatir, agriasuki cinotu darmam jagat apagadamai, dasyuraksan rapatir aratir iha ciram sajiviat. Terjemahannya, setelah mengetahui, ia memberi untuk dikeluarkan juga emas yang 6 kepunyaannya sendiri. Setelah berjanji saya harus mengerjakan kata-kata yang benar yang telah dikatakan kepada saya itu, ia menerima dengan senang hati apa yang telah diberikan oleh ayahnya, dengan hati yang bersih dari pikiran-pikiran yang jahat. Sang guru pergi dengan puas, mendengar perkataan itu, karena mengetahui sifatnya yang benar. Dalam waktu yang lama karena sakit panas, badannya lemah, lemas dan kehabisan tenaga. Setelah menderita karena sakit panas dengan sedih selama 8 hari, ia masuk surga, dan ia, setelah ayahnya meninggal, lagi-lagi tidak sadarkan diri, sambil dengan ketabahan hati membendung air mata di matanya. Ia, yang bernama Sankara, setelah meninggalkan kebaktian kepada dewa yang lain, dari Sankara yang melenyapkan ketidaktentraman di dunia, dan dari putri Datar, menjadi puas, setelah menyadari jasanya sendiri yang sedikit, yang tidak berarti sebagai buah cardamom yang kecil, setelah merenungkan janjinya sendiri,
karena takut akan gurunya yang tidak benar, bermaksud hendak melaksanakannya. Dengan kemauannya sendiri ia membuat prasada candi yang indah disertai dengan syair ini. Tiada kebahagiaan yang lebih tinggi daripada moksa, demikian dikatakan oleh mereka yang tahu akan jenana kenis pengetahuan moksa diperoleh oleh para fratin yang suci berdasarkan ilmunya. Semoga Putri Datri, yang dipuja-puja, dengan perkenan siapa ilmu yang suci itu diperoleh oleh para fratin, amat memperkembangkan kesusastraan. Semoga samga para biksu tetap teguh berjasa, semoga Kulapati dengan kebahagiaan tertinggi mengumpulkan kebajikan dharma, semoga musuh, raja pelindung para dasyu, yang merupakan bukan rintangan di dunia ini, tidak panjang hidupnya. Dalam prasasti itu disebutkan seorang tokoh bernama Raja Sanhara berpindah agama, karena agama Siwa yang dianut adalah agama yang ditakuti banyak orang. Raja Sanhara pindah agama ke Buddha, karena di situ disebutkan sebagai agama yang welas asih. Sebelumnya disebutkan ayah Raja Sanhara, wafat karena sakit selama 8 hari. Karena itulah Sanhara karena takut akan sang guru yang tidak benar, kemudian meninggalkan agama Siwa, menjadi pemeluk agama Buddha Mahayana, dan memindahkan pusat kerajaannya ke arah timur. Di dalam buku Sejarah Nasional Indonesia disebutkan bahwa Raja Sanhara disamakan dengan Rakai Panangkaran, sedangkan ayah Raja Sanhara yang dalam prasasti ini tidak disebutkan namanya, disamakan dengan Raja Sanjaya. Ditafsirkan bahwa Raja Sanjaya menjalankan ritual yang sangat berat atas saran sang guru, Resi Brahmana pemuja Siwa. Akibat ritual ini, dalam 8 hari Raja Sanjaya sakit keras yang berakibat pada kematiannya. Putranya, Rakai Panangkaran yang khawatir akan ajaran guru Siwa yang dianggapnya tidak benar ini, kemudian berpindah keyakinan menjadi penganut agama Buddha Mahayana. Oleh Purbacaraka, Panangkaran disamakan dengan Panaraban dalam Carita Parahyangan. Isi prasasti Raja Sanhara ini secara garis besar sesuai benar dengan kisah dalam Carita Parahyangan, di mana disebutkan bahwa Raja Sanjaya menyuruh anaknya, Rakai Panaraban atau Rakai Tamperan untuk berpindah agama, karena agama Siwa yang dianutnya ditakuti oleh semua orang. Menurut Purbacaraka, Sanjaya dan keturunannya itu ialah raja-raja dari Wangsa Sailendra, asli Nusantara, yang semula menganut agama Siwa, tetapi sejak Panangkaran, berpindah agama menjadi penganut agama Buddha Mahayana. Namun pendapat berbeda dikemukakan oleh Arlo Griffiths. Menurutnya, Sanhara bukanlah raja, tapi kemungkinan adalah rohaniawan yang memelihara tempat ibadah atau bangunan suci, yang menuliskan sajak, syair, atau ajaran dan nasihat pada tempat ibadah. Griffiths berpendapat, prasasti Sanhara merupakan prasasti non-kerajaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kerajaan, maupun dengan Wangsa Sailendra.